dan ruangan masjid masih kosong. Monggo masih Pak biar nanti jemaah yang terakhir bisa menempati serabi. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebagaimana yang sudah direncanakan, meskipun sedikit molor dari waktu yang sudah ditentukan, seharusnya pukul 3:30 bisa dimulai, tetapi baru dimulai jam 4. Alhamdulillah, ala kulli hal, di tengah-tengah kita atau di hadapan kita sudah hadir beliau Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, yang pada kesempatan sore hari ini beliau akan banyak berbicara tentang memilih amalan terbaik di akhir zaman. Saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang karena sekali lagi semestinya kegiatan dimulai 3:30, tetapi baru bisa dimulai jam 4. Sepenuhnya waktu setelah berikutnya saya serahkan ke beliau, mungkin sampai 1 jam ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan banyak sekali limpahan-limpahan dan karunia kepada kita. Dan alhamdulillah pada sore ini Allah mudahkan saya khususnya untuk bisa hadir atau mengganti sekian bulan silam yang direncanakan, tetapi qadarullah ma syaa. Mudah-mudahan momen yang penuh berkah ini kita bisa berbagi untuk saling memberikan inspirasi dan motivasi dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Bapak Ibu sekalian, di flyer atau di MMT yang terpanjang, tema kita berbicara tentang memilih amalan yang terbaik di akhir zaman. Ada konsep penting dalam Islam yang tidak dimiliki oleh bangsa Barat. Di Barat ada yang disebut dengan new morality, moralitas modern. Salah satu konsepnya adalah apa yang disebut sebagai kontrak sosial. Yang dimaksud adalah bahwa menilai seseorang itu harus imbang. Mudahnya begini, dalam konsep Barat, kalau ada orang yang mati, sebutlah bunuh diri, matinya dalam keadaan tawuran, mabuk-mabukan atau melakukan kejahatan, maka mereka menilai jangan cuma dilihat waktu matinya, lihat prestasi ketika hidupnya. Ya, maka sosok pencetus teori pendidikan berbasis karakter yang pelakunya kemudian matinya bunuh diri, tetap saja sosok itu diagung-agungkan oleh mereka. Ya, padahal matinya bunuh diri. Dia dijuluki sebagai bapak pendidikan karakter. Ya, kenapa? Prestasi sepanjang hidupnya dihitung. Bagi kita punya prinsip atau konsep yang dikenal dengan husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan amal seseorang, nasib baik buruknya di akhirat kelak, bukan pada permulaannya, bukan
bukan pada pertengahannya tetapi pada penutupannya. Seburuk apapun masa lalunya, kalau detik terakhirnya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya dia itu adalah husnul khotimah. Sebagaimana sebaik apapun awal permulaan kehidupannya, tapi kalau ujung akhir hayatnya kita saksikan dia murtad, keluar daripada syariat, maka ini adalah sebuah keburukan. Ini adalah su'ul khotimah, dan kita tidak akan mengambil teladan apapun dari kehidupan orang semacam itu. Ya, kita punya definisi kebenaran, kita punya definisi kebaikan yang pakem dan tidak bisa ditawar. Mungkin berbeda dengan orang liberal, sekuler, apalagi ateis yang mendefinisikan kebaikan saja masih sangat bias. Ada seorang mahasiswa muda bertanya kepada seorang dosennya, "Pak, apakah Tuhan adil memasukkan manusia ke dalam neraka padahal dia itu sangat baik sekali kehidupannya di dunia hanya gara-gara dia tidak masuk Islam?" Ya, apakah adil kalau Tuhan itu memasukkan penjahat ke dalam surga ya hanya gara-gara dia seorang muslim? Di mana letak keadilan Tuhan kalau dia itu baik tapi dimasukkan neraka, atau dia buruk dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara masalah agama? Gitu. Kelihatannya so ilmiah ini, Pak. Ya, kelihatannya nalar, tapi sebenarnya otak yang lurusnya tidak dipakai. Ya, definisi baik dan buruknya masih sangat subjektif sekali. Definisi baik menurut dia ya baik ketemu sama orang, baik karena tidak mencuri. Ya, kita katakan bahwa kalau ada seorang manusia yang kelihatannya dermawan, baik hati dan seterusnya, tetapi dia tidak mengakui orang tuanya, itu kira-kira orang baik atau orang jahat? Ada orang tapi tidak mau mengakui bapak dan ibunya, ini kejahatan. Ya, maka kalau tidak mau mengakui bapak dan ibunya saja kita anggap sebagai manusia durhaka, manusia jahat, apalagi ada orang yang tidak mengakui utusan Tuhan, tidak mengakui risalah, tidak menganggap adanya Sang Pencipta. Ini jelas bukan manusia baik. Ya, dia baik kepada manusia tapi biadab dan jahat kepada Allah Sang Pencipta, maka dia jelas bukan orang baik. Orang yang tidak baik seperti ini wajar kalau kemudian mendapatkan hukuman. Baik, kita kembali kepada prinsip tentang husnul khotimah, bahwa dalam Islam ini adalah prinsip yang sangat penting sekali, karena tidak ada artinya kebaikan yang begitu banyak ketika ditutup dengan murtadnya atau keluarnya seorang dari agama Islam. Sebagaimana sebuah hadis yang sangat masyhur, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta idza bainahu wa bainaha dhira fasabaqu ahli kitab fayamalu bi amali ahli jannati fadkhalaha. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta idza bainahu wa bainahu dhira fasabaqu ahli kitab fayamalu bi amali ahli nari fadkhalaha. Ya, ada yang dari kecil sampai menjelang akhir hayat ibadahnya luar biasa, tetapi sebelum mati dia murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dia kemudian masuk neraka. Dan sebaliknya, ada yang dari sejak kecil barangkali dia penjahat, bahkan detik akhir hayatnya pun di dalam penjara dan hukumannya hukuman mati. Ya, tetapi kita ingat bandar narkoba yang di akhir hayatnya 3 hari sebelum meninggal dunia dia menghatamkan Quran 2 kali. Masya Allah ya. Dia sempat bertobat, dia tahu 3 hari lagi akan dieksekusi mati, tidak ada lagi yang dia tunggu kecuali tiap hari menghabiskan waktunya untuk membaca kitabullah. Dan di akhir hayatnya, zahirnya kita melihat beliau adalah husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua, ya, dalam kehidupan dunia, seseorang untuk bisa bertahan hidup pasti membutuhkan sandaran. Untuk bisa menikmati kehidupan, dia butuh pegangan. Ya. Dan di antara kita
Sebagaimana yang firmankan, inna sa'yakum lasyaddah. Kalian manusia ini pekerjaannya, usahanya beda-beda, tidak ada yang sama. Dan ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa meniscayakan juga perbedaan dari pekerjaan dan usaha, ya. Dan itu nggak ada masalah, karena memang ini bagian daripada sunnatullah dan sunnah kauniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kita ada yang untuk bertahan hidup bersandar pada penghasilan bulanan kita, seperti tukang, seperti para pekerja atau karyawan di sebuah pabrik atau perusahaan. Ada di antara kita yang bersandar pada penghasilan pekanan, seperti tukang dan kuli bangunan. Ada yang bersandar pada masukan harian, mungkin seperti para pedagang kuliner di pinggir jalan. Ada yang mengandalkan dari musiman, para petani, para peternak, atau pemilik kontrakan. Ada yang mengandalkan tahunan, ya termasuk tadi pemilik perusahaan atau yang punya kios yang disewakan. Ada yang serabutan, ada yang sak dapatnya, ya. Bahkan mungkin ada yang bersandar pada utangan atau belas kasihan, ya. Ada juga yang nungguin warisan, ya. Singkatnya, ini keniscayaan. Kenapa? Harta oleh Allah dijadikan sebagai pilar penegak kehidupan. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala lakum qiyamah. Harta ini dijadikan Allah sebagai pilar penegak kehidupan. Kalau tidak ada, runtuh pilar tadi. Ya, harta mirip seperti darah yang mengalir di tubuh kita. Nggak ada darah, berhenti kehidupan. Ya, ada 4 syarat kalau hidup kita mau sehat. Kalau kita kiaskan dengan darah sebagai sumber kehidupan manusia. 1, darahnya harus cair, tidak boleh beku. Sama Pak, duit kita juga nggak boleh beku, harus cair. Makanya kita senang kalau ada kalimat, gimana Ustaz, udah cair belum? Ya, itu senang gitu ya. Kalau rekening jenengan dibekukan, mesti gelisah, gitu kan? Punya duit sekian kok dibekukan, pasti panik begitu. Yang kedua, harus mengalir, nggak boleh berhenti. Ya, ekonomi kita berputar, mengalir, perputarannya cepat, begitu ya. Maka makin cepat makin baik. Tapi kalau berjalan lambat, apalagi tersumbat, efek dari penyumbatan pembuluh darah itu kalau pecah, Pak, ya sudah, bisa stroke, bisa semaput, begitu ya. Ini kalau terjadi penyumbatan, lihat mereka yang pembuluh darah di otaknya pecah, itu bisa langsung meninggal itu. Sama orang yang ekonominya diputus, itu bisa berhenti kehidupannya. Ya, boykot di Syiah itu dahsyat sekali dampaknya. Ya, waktu zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, darah itu harus stabil. Jangan darah tinggi, jangan darah rendah. Darah tinggi nanti bisa jantungan, darah rendah gampang pingsan, kan begitu. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari jangan cari duit terus. 24 jam di otaknya duit, dan duit. Tapi juga jangan malas bekerja, akhirnya nggak punya apa-apa. Harus imbang, stabil. Tensi yang stabil itu ada. Maka rezeki yang bagus itu rezeki yang pas. Rizqon kafafan. Buat makan cukup, buat sekolah cukup, buat ibadah cukup, buat kuliah cukup, buat apalagi Pak, ya, munggah gaji, umroh cukup, ya, tuku sawah cukup, bangun rumah cukup, tuku kendaraan cukup. Ini rezeki yang bagus, rizqon kafafan, rezeki yang pas butuh, pas ada, ya. Paham semua insyaallah, ya. Yang terakhir, rezeki itu harus bersih. Ya, sebagaimana darah kita harus bersih. Kalau darahnya kotor, nanti cuci darah. Ya, kalau sudah cuci darah, silahkan kunjungan, ziarah, jenguk saudara-saudara yang cuci darah. Itu kayak sudah tinggal menunggu ajal. Walaupun kita semua sedang menunggu ajal, ya. Tapi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara yang cuci darah itu adalah bahwa jadwal ajalnya makin jelas, gitu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan harta kita harus bersih. Kalau kotor nanti cuci darah. Cuci darahnya apa Pak? Ya bisa kecopetan,
bisa rumahnya kebakaran, bisa anaknya kecelakaan, bisa macam-macam lah. Itu bentuk cuci darah yang tanpa kita sadari. Berapa banyak yang kita cari karena sumbernya bermasalah, maka berpotensi untuk kemudian ya hilang karena dicabut keberkahannya. Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia kita sebentar, 60 atau 70 tahun, itu saja menghabiskan banyak dari energi tenaga kita untuk mencari sandaran, untuk mencari bekal kehidupan tadi. Padahal hanya sebentar. Kehidupan alam barzah yang akan kita lewati setelah ini, setelah kehidupan dunia kita, jauh lebih rumit, lebih luas daripada alam dunia. Alam rahim di ibu kita, rahim ibu kita itu mungkin lingkar perutnya ketika mau melahirkan di angka 140, 150 cm, 160 cm lah ya. Dibandingkan dengan alam dunia 40.000 km, berapa juta kali lipatnya ya. Tetapi Imam At-Tahawi menjelaskan bahwa perbandingan antara alam dunia dengan alam barzah seperti perbandingan antara alam rahim dengan alam dunia. Artinya luasnya alam barzah dibandingkan dengan alam dunia itu sama dengan luasnya alam dunia dibandingkan dengan perut ibu kita. Simbolnya hanya 1 kali 2 Pak, tetapi di dalamnya begitu rumit dan kompleks. Maka rentang waktu di alam barzah yang sangat panjang ini tentu jauh lebih membutuhkan bekal lebih banyak lagi. Wong yang hidup 60-70 tahun saja kayak begini ya, beban yang kita rasakan, apalagi hidup ratusan tahun, ribuan tahun tanpa batas waktu seperti yang sudah dijalani oleh generasi kita terdahulu dari sejak Nabi Adam sampai kiamat, nunggu di alam barzah sampai hari kebangkitan ya. Masuklah nanti di alam yang keempat, yaitu alam akhirat. Ini lebih berat lagi ya, lebih rumit kehidupannya. Kalau tersiksa betul-betul penyiksaan yang tidak ada bandingannya, sebagaimana kalau dia bahagia maka juga tidak ada bandingannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpelnya begini. Kalau di dunia kita sangat butuh sandaran, maka di akhirat kita juga sangat butuh sandaran ya. Kalau di dunia ini kita wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan, begitu pula untuk kenyamanan hidup di akhirat kita harus menyiapkan bekal dari sekarang. Pertanyaannya, bekal seperti apa yang paling cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Bapak Ibu sekalian, memang sih Pak, dalam hidup di dunia ini paling enak nih menurut saya ya, paling enak. Sudah dapat gaji bulanan, masih ada bonus mingguan, masih dapat keuntungan harian, masih punya kontrakan, masih ada kebun sawah dan ladang, tambah punya perusahaan, tambah warisan, tambah, masya Allah ya, itu enak banget ya kayak begitu ya. Sebab ada slogan suami yang baik itu yang tidak membeda-bedakan tanggal tua dan tanggal muda ketika istrinya ngajak belanja, gitu ya. Ya. Itu kalau sumbernya itu hanya 1 bulanan saja, kayaknya hukum tanggal muda dan tua masih berlaku Pak, gitu ya. Itu saja. Rasa itu. Ya. Tapi dalam realita, taruhlah di sini, rata-rata untuk mencukupi kebutuhannya, apakah bisa menggapai semuanya? Punya harian, punya pekanan, punya bulanan, punya musiman, punya kontrakan, punya warisan, punya, rata-rata kita tuh 1 atau 2 ya. Ya mayoritas kalau nggak gaji bulanan kayak para ustadz, para pegawai atau pedagang ya, ada keuntungan harian ya. Tapi jarang yang punya semuanya. Rupanya konsep ini kalau kita aplikasikan kepada amal akhirat itu sangat klop. Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang ahli sodakoh dia masuk surga dari pintu sodakoh. Awalnya Nabi mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah qila lahu ya Abdallah hada khair ya. Siapa yang berinfak sepasang harta terbaik di jalan Allah, akan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini kebaikan.
Siapa yang di dunia di ahli sedekah masuk masuk surga dari pintu sedekah. Kalau di dunia ini ahli sholat masuk surga dari pintu sholat. Ahli saum akan masuk dari babu royan. Ahlul jihad akan masuk dari pintu jihad. Ada 8 pintu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ada nggak ya orang yang bisa masuk surga dari semua pintunya?" Apa jawab Nabi? Ada. Dan aku berharap engkau termasuk yang akan masuk surga dari semua pintunya. Apa kata para ulama mengomentari di sini? Untuk bisa kayak Abu Bakar As-Siddiq jarang. Ya. Ya. Untuk nyontoh kayak Abu Bakar As-Siddiq sedikit yang bisa. Sholatnya ranking 1, puasanya ranking 1, sedekahnya ranking 1, hajinya ranking 1, jihadnya ranking 1, sabarnya ranking 1. Itu jarang. Adanya sebagaimana kata Imam Malik, ya, innallaha fataha abwabal a'mal 'alal ibadi kama fataha abwabal rizki. Sesungguhnya Allah itu membagi pintu amal kepada manusia sebagaimana Allah membuka pintu rezeki. Ya tadi Pak, ada yang bulanan, ada yang pekanan, ada yang harian, ada yang musiman. Tapi nggak semuanya kemudian disamakan. Ada yang begitu gampang kalau dalam urusan ibadah sholat, tetapi berat untuk ibadah yang namanya infak. Ada yang enteng kalau disuruh bangun malam, tetapi berat kalau disuruh puasa siang. Ada yang gampang kalau disuruh puasa pada siang hari, nggak cuma terima Ramadan, nggak cuma terima Syawal, Senin, Kemis, Daud, tambah ini tambah itu, bahkan saumul azab juga dia lakukan. Ya, saum bujangan, ya, pokoknya tiap hari banyak saum daripada tidaknya. Ya, tapi dia nggak sanggup kalau memenuhi ibadah infak. Ya, hadir di pengajian itu bisa paling depan, tapi kotak infak lewat pura-pura lupa ingatan. Ya, itu real begitu ya Pak. Ya. Ada yang kalau sedekah jor-joran ya, nyah-nyoh gitu ya. Minta apa? Kasih 100 pack. Kenapa? Profesi dia catering dan kuliner, Pak. Tapi disuruh puasa mana tahan. Tiap hari nyicipin menu gitu kan ya. Santri disuruh puasa, oh jagoan, sekalian irit kan begitu tuh ya. Tapi barangkali disuruh infak, bukan levelnya. Ini realita. Ya, jarang sekali ada yang bisa kemudian semuanya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Puasanya nggak ada yang mengalahkan, tilawahnya nggak ada yang mengalahkan, sholat malamnya nggak ada yang mengalahkan, sedekahnya nggak ada yang mengalahkan, jihadnya, hajinya, umrahnya nggak ada yang mengalahkan, apalagi imannya. Bahkan Rasul mengatakan imannya Abu Bakar kalau dibandingkan dengan iman manusia semuanya itu masih menang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam kehidupan kita harus punya saving. Kalau hidup kita mau tenang, mau aman, harus punya saving, punya simpenan, punya sesuatu yang suatu saat bisa dicairkan. Kenapa? Hidup itu tidak flat, tidak daftar, naik turun. Hidup itu seperti lazimnya roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit, kadang kaya, kadang miskin. Ada situasi emergensi yang pasti harus kita lalui. Walanablawannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' dan seterusnya, itu pasti akan terjadi. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini kan di luar daripada kebiasaan. Ya, Allah uji kita, tiba-tiba istri harus opnam. Allah uji kita, tahu-tahu istri melahirkannya harus bedah sesar, bayinya lahir harus inkubator. Ini kalau di luar rencana, ya, pemasukan yang kita miliki tidak dianggarkan untuk hal-hal begitu, karena kita nggak berharap, kan begitu. Tapi itu adalah keniscayaan yang pasti akan menimpa. Maka kita perlu punya saving. Seperti saving yang dimiliki oleh 3 orang yang masuk ke dalam goa. Kisah Bani Israel, ketika mereka berjalan di sore hari, suasana mendung gelap, hujan turun deras, mereka masuk ke dalam goa, tiba-tiba sebuah batu besar menghantam, menutupi mulut goa tadi sampai mereka nggak berdaya untuk menghadapi emergensi ini.
tenaga nggak mampu, maka cara mereka menyelesaikan adalah dengan membongkar tabungan amal soleh. Ya, hidup kita sering kayak gitu Pak. Wah, ini anaknya mau nikah, gimana nih Bu? Ya sudahlah, kebun sebelah yang warisan dijual. Itu punya saving ya Pak. Waduh, ada istri harus yang masuk rumah sakit, gimana ini? Terpaksa BPKB diserahkan kepada orang lain, dijual kendaraan kita untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi di dunia saja kita sangat membutuhkan cadangan tadi Pak. Ya kalau memang pemasukannya itu multi, bulanan, pekanan, harian, musiman, punya semua, itu kita nggak perlu sampai ke situ. Kenapa? Semuanya tercover begitu ya. Tapi kalau yang hanya pas-pasan tadi, nampaknya memang kita membutuhkan tadi. Maka buat yang sholatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, baca Qurannya biasa-biasa, harus ada yang bisa dijadikan sebagai andalan. Ya, harus ada yang bisa dijadikan andalan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam rumus mencari nafkah, kalau mengikuti Robert T. Kiyosaki, itu ada 4 kuadran. Ya, dan ini relevan dengan konsep amal soleh sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Cuman kalau Robert T. Kiyosaki bercerita tentang kehidupan dunia, Imam Ibnul Qayyim bercerita tentang kebutuhan kehidupan akhirat. Ya, mudahnya kalau orang itu, sebutlah tadi, dia adalah seorang investor, dia masih punya ribuan hektar sawit di Sumatera, dia masih punya perusahaan yang memberikan keuntungan tiap tahun, dia punya karya yang memberikan royalti tiap bulan, dia masih punya sekian toko yang mendatangkan keuntungan harian. Maka orang dengan kondisi semacam ini sakit ada jaminan, mau liburan ada jaminan, mau dia istirahat ada jaminan. Dia tidak perlu sebagaimana seorang tukang, pekerja, karyawan harian yang kalau dia berhenti bekerja, berhenti rezekinya. Ya, kita tukang seminggu cuti karena sakit, dia mandor tidak memberi bayaran. Ya, kita bekerja di perusahaan, cuman karyawan magang, begitu dia libur 1 bulan, gajinya juga libur 1 bulan. Dia meninggal dunia, ya sudah, berakhirlah gajinya. Ya, tapi ada orang-orang yang kerjanya nggak begitu Pak. Mau dia sakit, mau dia libur, mau dia cuti, mau dia menghilang sekian lama, keuntungannya tetap berputar. Ya, pernah dengar cerita duitnya siapa pemilik orang terkaya di dunia? Bill Gates Pak. Bill Gates itu konon duitnya nambah per detiknya 20 juta. Artinya kalau dia jalan, duitnya kok jatuh 50 juta nggak diambil, gitu loh. Ngambilnya butuh waktu 5 detik kok, gitu. Ya. Sementara per detiknya duitnya nambah segitu. Kira-kira ilustrasi konyolnya gitu. Artinya begini, orang-orang yang punya saving pahala, saving amalan, maka apa? Kita saksikan secara teori dia berpotensi untuk kena musibah, secara teori dia berpotensi untuk kena kecelakaan. Tapi kenapa kok Allah menyelamatkan? Jangan-jangan savingnya banyak itu. Sama dengan kehidupan di dunia ini. Nah, orang ini sakit, besok sudah beraktivitas lagi, ya. Mau kemudian dia kena musibah, mobilnya kecelakaan, rumahnya kebakaran, besok bangun lebih besar lagi. Kenapa? Dia punya simpanan yang banyak, ya. Maka kita diajarkan untuk cerdas. Kalau para motivator mengajarkan kita cerdas, bagaimana bertahan di era pandemik, di era resesi dan sebagainya, bagaimana kita besok di akhirat bertahan dengan amal yang kita punya. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 18 tingkatan manusia di akhirat. 14-nya berpeluang masuk surga, 4-nya pasti masuk neraka. Dari yang 14 itu, 6 pertama kita nggak mungkin di dalamnya. Ranking 1, 2, 3 para nabi dan rasul. Nomor 1 Nabi Rasulul Azmi. Nomor 2 20 sisanya. Nomor 3 124.000 nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Quran dan Sunnah.
Nomor 4, para khalifah pengganti Nabi dan Rasul di setiap zamannya. Ini kita juga bukan. Nomor 4, para pengganti Nabi dan Rasul, artinya yang selevel. Nomor 5, para pemimpin dan penguasa Islam, para khalifah yang menegakkan syariat, yang dengannya kebaikan masyarakat itu bisa terwujud karena kualitas pemimpinnya. Nomor 6, orang yang mati syahid fisabilillah. Ini kita juga tipis peluangnya, ya. Yang paling dekat itu ranking 7 sama ranking 8. Siapa ranking 7 dan 8? Ranking 7 dan ranking 8 kata Imam Nuqayyim adalah as-sabiquna bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lah bedanya apa nomor 7 nomor 8? Bedanya nomor 8 lebih fokus kepada ibadah-ibadah personal, ya. Sholat, puasa, zikir, umroh, haji, bangun malam, tilawah. Sementara yang nomor 7 lebih fokus kepada ibadah-ibadah sosial, sedekah, bangun masjid, wakaf pesantren, wakaf panti asuhan, donasi buat proyek kaderisasi ulama, ya. Dia punya ilmu yang luas yang dibukukan, yang dibaca oleh miliaran manusia. Dia punya sumur yang dimanfaatkan oleh ribuan orang. Dia punya berbagai macam sarana yang masyarakat menikmatinya. Bedanya di mana? Kata Imam Nuqayyim, yang nomor 8 begitu dia meninggal dunia, maka malaikat segera menutup lembar catatan amalnya. Dia meninggal, sudah, ibadah sholatnya selesai, puasanya selesai, ngajinya selesai, birrul walidainnya selesai, zikirnya selesai, puasanya selesai, bangun malamnya selesai. Malaikat mencukupkan ibadahnya sampai di situ. Percis seperti pekerja harian, pekerja bulanan, pekerja pekanan yang kalau dia meninggal dunia, bosnya rampung, sudah tidak memberi gaji lagi, ya. Pedagang harian, begitu dia meninggal dunia, tokonya tutup, maka tidak ada transaksi lagi. Yang nomor 7 bagaimana? Yang nomor 7 mirip seperti para investor dan pemilik saham kebaikan tadi. Dianya sudah meninggal dunia, Pak, tapi pabriknya tetap berjalan. Dianya sudah meninggal dunia, warisan kebun sawit yang ada di Sumatera itu ribuan hektar jumlahnya tetap mengirimkan keuntungan tiap bulan. Dianya sudah meninggal dunia, tetapi karyanya yang terus dicetak ulang, dibaca oleh jutaan orang, mendatangkan royalti buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, kelompok yang nomor 7 ini, jangankan waktu hidup, setelah matinya pun tetap memberi manfaat banyak. Sedangkan kelompok nomor 8 ini, jangankan waktu matinya, waktu hidupnya saja kadang menyusahkan orang, gitu loh, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa masuk di kelompok nomor 7? Ya kalau kita ditanya, ditanting, pengen nomor 7 atau nomor berapa, Pak? Mesti pengennya nomor 7, ya. Ya. Nomor 7 ini adalah orang yang walaupun dia sudah meninggal dunia, dia masih punya jejak-jejak jariah yang dia tinggalkan. Disinilah kemudian ada slogan, umur kita terbatas, tenaga kita terbatas, harta kita terbatas, maka kita harus cerdas, milikilah amalan yang pahalanya tanpa batas. Jamaah rahimakumullah, dan pahala yang terus mengalir ini disederhanakan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali hanya 3 perkara saja. Basicnya adalah 1 ilmu, 2 harta, 3 keturunan, ya. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa bih, wa waladun sholeh yadmulah. Kalau kita mungkin mau masuk kepada sedekah jariyah, berapa yang kita punya? Anda mau bersedekah yang strategis, apa itu? Karpet masjid. Alasannya dipakai sujud setiap hari 5 waktu oleh ratusan jamaah. Pertanyaannya, berapa lama itu bertahan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, karpetnya aus, kemudian dilipat, takmirnya diminta supaya ganti karpet yang baru, investor karpet baru datang.
Kira-kira sedekah karpet kita masih mengalir pahalanya nggak Pak? Berhenti, sudah masuk gudang, itu kan? Ya, oh saya infaknya keramik Ustaz, ya tetap dipakai. Tetapi takmirnya suatu hari kumpul, ini jamaah membludak, masjid kita sudah nggak muat, tuntutannya harus dibongkar total, gitu kan ya? Itu sudah ngoyo-ngoyo infak keramik, masjidnya dibongkar total. Investor baru datang, yang melanjutkan jariahnya siapa Pak? Ya investor baru tadi, dia yang kemudian membiayai semuanya. Jariah selama yajri, kalau sudah tidak yajri bukan lagi jariah, kan begitu ya, sudah berhenti. Jadi dengan mewakafkan mushaf Quran, mushafnya rusak, ya udah selesai, begitu kan, karena sudah nggak dibaca lagi. Jadi dengan mewakafkan tanah, tapi di Sulawesi sana pas kena likuifaksi hilang tanah-tanahnya, gitu kan ya, ya sudah berakhir jariahnya ya. Maka jangan cuma satu kalau punya jariah. Ibarat kita punya kebun, ibarat kita punya perusahaan, ibarat kita punya toko, nek bisa punya banyak, yang ini sepi nggak laku, yang ini masih jalan, kan gitu nih Pak. Yang ini panen, yang ini nggak panen, yang ini masih menghasilkan. Mau kita seperti itu ya. Ini yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Saya nggak bisa membayangkan pahalanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Buku beliau Riyadhus Shalihin itu dibaca oleh miliaran umat dari sejak beliau meninggal dunia sampai kiamat. Hampir nggak ada masjid yang nggak ada buku Riyadhus Shalihinnya. Hadis Arba'in itu yang mengarang banyak, puluhan jumlahnya, tapi hanya hadis Arba'in Nawawi yang paling populer, yang mencetak entah berapa puluh penerbit di Indonesia, gitu kan. Ya, Riyadhus Shalihin disuruh saja menerbitkan ada 6 atau 7. Ya, masya Allah. Saya membayangkan Buya Hamka, beliau sudah lama meninggal dunia. Tiba-tiba ada sejumlah penerbit yang mencoba lobby dengan keluarganya agar hak cetak karya-karya Buya Hamka itu diserahkan. Tafsir Al-Adharnya sampai kepada novel-novelnya. Beliau sudah tiada, tapi hari ini anak cucunya menikmati royaltinya, Buya Hamka menikmati pahalanya. Bukan hanya waktu di dunia menafkahi anak istri, sudah meninggal dunia pun anak cucunya tetap kebagian rezeki. Ini hebatnya amal nomor 7 tadi Pak ya, hebatnya amal nomor 7 tadi, punya ilmu, punya harta ya. Nah kalau kemudian yang 2 ini kayaknya kita terbatas, maka yang nomor 3 ini jangan sampai kelewat, waladun soleh yad'ulahu. Masalahnya untuk punya waladun soleh yad'ulahu ini berat. Yang didoakan oleh anak itu bukan abun, yang didoakan adalah walidun ya. Mungkin pada bingung, apa bedanya kan abun dengan walidun? Ya hadisnya kan berbunyi Rabbi firli wali walidayya, bukan Rabbi firli wali abawayya. Yang abawayya yang kayak apa? Yang abawayya itu justru yang bermasalah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kalau kita hanya bisa menjadi abun bagi anak kita, nggak dapat doa. Kita baru akan didoakan sama anak-anak kita kalau kita berperan sebagai walidun. Maka kadang-kadang saya berpikir, kayaknya kita perlu ganti cara memanggil anak kita ya, jangan abi gitu ya, supaya kita jadi walid. Apa bedanya walid dengan abun? Abun itu hanya berkontribusi secara materi, ngasih jajan, beliin HP, beliin motor, itu abun. Tapi memberikan pendidikan, menanamkan keimanan, memberikan penanaman akidah, mengajari mereka tentang hakikat kehidupan, itu perannya walid. Itu kan ya. Artinya kalau kita menyolokkan anak hanya modal kasih SPP tiap bulan, saya khawatir kalau itu masuk dalam kategori abun saja, kalau kita tidak terlibat secara langsung dalam pendidikan. Kenapa? Karena besok yang akan digugat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak-anak kita bukan siapa ustadznya, siapa wali kelasnya, siapa teman dekatnya, siapa guru bidang studinya. Bukan Pak, yang akan digugat adalah siapa bapaknya. Ini pekerjaan berat menjadi seorang walid. Ya, makanya walid identik dengan apa? Wali walidayya warhamhuma kama
Rabbayani. Di situ kalimatnya apa? Kama Rabbayani. Walidun pekerjaannya adalah tarbiyah. Kalau abun ya itu pekerjaannya ngasih materi. Ya nggak apa-apa, itu bagian daripada kewajiban kita Pak, ngasih materi. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Ya. Tafsir yang kedua, walidun itu identik dengan ibu, karena ibu yang punya anak. Maka kata-kata walidayah itu ibunya dulu baru bapaknya. Tapi kalau abawa itu bapaknya dulu baru ibunya. Maka dalam makna ini, kalau anak kita soleh dan solehah, yang dapat pahala ibunya dulu, bapaknya mah ngikut. Tapi kalau anak kita nakal berandal, yang dosa bapaknya dulu, gitu loh ya. Ini nggak enaknya jadi bapak. Kalau soleh yang dapat doa ibunya, kalau nakal yang dosa bapaknya, gitu kira-kira ya. Jamaah rahimakumullah. Baik, pintu kita 3, harta, ilmu dengan anak kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita nggak punya kedua-duanya, bahkan ketiga-tiganya? Duit kita nggak seberapa, bertahan hidup saja sering pinjam sini pinjam sana. Ilmu kita apalagi, sekolah kita hanya berhenti sampai di SD. Kita nggak ngerti baca tulis Quran kecuali sedikit sekali, hanya sekedar pas-pasan. Nggak bisa kita ajarkan kepada orang. Kita nggak bisa ngajari orang sholat, kita nggak bisa ngajari orang puasa, kita nggak bisa ngajari orang tilawah. Kita hanya cukup untuk kebutuhan kita. Ya, pada saat yang sama kita juga diuji dengan anak-anak yang durhaka, atau bahkan diuji dengan jomblo selamanya. Ya, nggak punya keturunan. Bagaimana kemudian kita bertahan? Di sini Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Bidayatul Hidayah memberikan rumusan yang menarik, yaitu tentang konsep amal jama'i. Kata beliau, yang paling ideal, pekerjaan paling pokok kita, pekerjaan pokok kita sehari-hari nomor 1 adalah menjadi ulama. Karena memang ulama ini kedudukannya sebagai warasatul anbiya. Peran ilmu ini bisa lebih strategis daripada peran harta. Ya tergantung situasinya ya, tidak kita kebiah-biah begitu. Ada situasi tertentu yang peran harta itu mungkin lebih dominan ketimbang peran ilmu. Tapi ada situasi tertentu yang peran ilmu itu lebih strategis daripada peran harta. Tapi kata Imam Ghazali nomor 1 ilmu dulu. Ya. Artinya kalau ada di antara kita yang menghabiskan waktunya tiap hari untuk menuntut ilmu, belajar sampai level ulama, maka inilah yang afdal. Karena Rasul menyebutkan bahwa yang paling utama adalah abdun razaqahu wa ilman wa malan, diberi ilmu baru kemudian diberi harta. Yang kedua, abdun razaqahu wa ilman wa lam yarzuqhu malan, ilmu tok duitnya nggak ada, gitu ya. Nomor 1 ilmunya berlimpah, duitnya juga berlimpah, ya. Nomor 2 ilmunya berlimpah, uangnya biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ghazali nomor 1 jadi ulama. Habiskan waktu kamu untuk belajar sampai kamu menjadi warasatul anbiya. Di situ manfaat kamu sangat besar. Ya, kenapa? Harta berakhir, tapi ilmu tiada akhir. Ya, kita tahu warisan para ulama dulu yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Warisan duitnya Imam Nawawi masih ada nggak? Nggak ada. Ya, kita nggak mencicipi sama sekali. Kalau toh ada, kita kebagian nggak bakal kebagian. Tetapi warisan ilmu dirasakan oleh semua orang. Saya kadang merenung pahalanya Syekh Utsman Toha yang menulis mushaf Madinah, yang setiap berapa tahun dia tulis lagi sampai jumlah mushafnya itu sangat banyak, dicetak miliaran eksemplar, disebarkan ke seluruh dunia, dibaca siang malam oleh kaum muslimin, dicetak ratusan juta eksemplar oleh penerbit-penerbit di seluruh dunia. Ya, Masya Allah, itu semua baca tulisannya Syekh Utsman Toha. Kayak apa pahalanya itu? Ya, keahliannya apa? Khattat, hanya menjadi penulis khat, tapi pahalanya seluruh dunia itu belok ke rekening dia. Ya, saya nggak bisa membayangkan pahalanya Syekh Al-Qahtani. Buku Hisnul Muslimnya itu paling populer seluruh dunia. Nggak ada yang nggak kenal dengan Hisnul Muslim kecuali yang nggak kenal. Ya. Dari Hisnul Muslimnya lahir zikir pagi petang. Saya ngomong kayak begini karena nyetak Pak, gitu ya. Saya membayangkan pahalanya Syekh Al-Qahtani, ya Allah,
Wong saya itu 1 tahun mencetak buku zikir pagi petangnya nggak kurang dari hampir 2 juta eksemplar. Yang baca berapa juta orang itu? Ya, enak sekali beliau, nulis sekali, pahalanya mengalir sepanjang hayat itu, nggak rambung-rambung. Begitu kan ya. Nanti saya ceritakan gimana supaya kita dapat pahalanya, saya al-Qadhi gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Imam Ghazali, kamu jadi ahli ibadah. Waktu kamu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud dari wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu enggak kuat menuntut ilmu, otak kamu enggak kuat menghafal, kamu enggak kuat duduk berlama-lama di majelis ilmu, ya baru 1 jam sudah ngantuk dan sebagainya, maka pilih yang kedua, jadi ahli tilawah, jadi ahli qiyamul lail, jadi ahli shaum, jadi ahli zikir. Pokoknya habis waktunya untuk ibadah. Mudah-mudahan kematian kita husnul khotimah, karena apa? Istiqomah dalam ibadah tadi. Tapi kalau ibadah kita juga pas-pasan, kita nggak kuat, ya bisa sholat berjamaah nggak telat saja sudah itu prestasi. Ya boro-boro kok kemudian kita qiyamul lail semalam suntuk. Kan ada ulama yang sholat subuhnya pakai wudu sholat isya, Pak. Itu gimana juga? Kuat nggak kira-kira, Pak? Hah? Sholat subuh wudunya pakai wudunya sholat isya. Kalau kita mungkin bisa, tapi sholat isyanya menjelang subuh itu misalnya. Dirapel begitu kan ya, karena ketiduran, bangun-bangun sudah 3:30 gitu ya. Mumpung belum azan gitu ya, selesai salam azan subuh lanjut gitu kan ya. Kalau ini sholat isya lanjut sholat subuh, artinya malam dihabiskan untuk sholat dan tilawah. Kita nggak kuat yang kayak begini, maka ada pilihan yang ketiga kata Imam Ghazali. Apa? Bekerjalah kamu di tempat pekerjaan yang membantu orang untuk menuntut ilmu atau orang untuk ibadah. Nah ini yang kayaknya menarik untuk kita lakukan. Kenapa? Profesinya bisa macam-macam, tetapi tujuan akhirnya kita adalah investor, pembantu untuk melayani orang menuntut ilmu dan melayani orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana prakteknya? Kalau kamu pengen jadi budapur, pinter masak, mbok yo jadi budapur pondok. Nggak usah bikin warung di hotel, ya jadi tukang masak di pondok pesantren. Yang jenengan kasih makan itu para santri penuntut ilmu, para santri rajin ibadah, para ustadz yang mengajar. Ya, kalau pengen jadi satpam masjid, jadi satpam pondok. Pengen jadi supir, jadi supirnya Pak Kiai, kemana-mana nganter ustadz. Kalau pengen menjadi pedagang, jadi pedagang yang memudahkan orang melaksanakan ibadah, jualan sajadah, jualan karpet masjid, jualan mushaf, jualan, jadi promosi saya jadi. Ya, terus pokoknya lah gitu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ini yang membedakan di mana? Di niatnya. Ya, karena ada orang yang dia produsen cetak Quran. Bapak Ibu tahu pencetak Quran terbesar di Indonesia bukan orang Islam. Wong saya juga nyetaknya ke non Muslim, begitu ya. Artinya mereka nggak ada yang nyetak mushaf Quran niatnya buat ibadah. Ya, kita tanya tuh kepada satu toko terbesar di Indonesia, nggak perlu saya sebutkan, ya. Ya, toko buku terbesar se-Indonesia, jumlahnya ada 100 cabang. Tahu sendiri lah ya. Ya. Itu ketika ditanya, jawabannya Pak, kalau kami nggak jualan Quran, mendingan nggak jualan buku. Kayak begitu Pak. Wong mereka nyetak Quran jumlahnya ratusan juta eksemplar itu, ya puluhan juta eksemplar itu cetakan Quran mereka setiap tahunnya, gitu kan? Ya, masya Allah. Itu yang mereka jual juga begitu. Mereka dapat berkah dalam tanda kutip, ya. Padahal mereka non Muslim, tapi jualannya apa? Quran. Kayak begitu. Nah ini yang membedakan apa? Niatnya. Kalau kita menjual baju muslimah dengan niat supaya orang itu menutup aurat, kita menjual mushaf Quran supaya memudahkan orang membaca Quran, kita menjual buku zikir pagi petang supaya orang juga rajin zikir pagi petang, kita menjual atau bekerja apapun dengan niat memudahkan,
Bahkan dalam konteks ini saya katakan, sebut misalnya profesi tukang, kuli bangunan. Kalau mau jadi tukang kuli bangunan, jadi tukang di pondok, jadi kuli di masjid, jadi ikut proyek di proyek pembangunan, bangunan-bangunan untuk kepentingan ibadah dan menuntut ilmu. Itu kalau niatnya tulus, Anda akan mendapatkan pahala sama. Ya tentu yang dimaksud sama bertingkat-tingkat, begitu ya Pak. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan, dalam siapa yang menerima amanah harta seorang muslim untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, fahuwa ahadul mutasaddiqain, maka dia termasuk di antara orang yang bersedekah walaupun bukan duit kita. Kita nggak punya duit, tapi kita menghasung, ayo Pak donasi Pak, ya mau infak Pak, lewat dia menyampaikan amanah itu dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Kata Nabi apa? Wa huwa ahadul mutasaddiqain. Ini profesi bergengsi para lazis dan tim fundraising, gitu ya Pak ya. Duitnya bukan duit dia, tapi kalau dia ikhlas dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dia bisa berpeluang untuk mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah. Padahal itu bukan duit. Saya pernah kumpulkan Pak dapur, Pak tukang, ya itu saya bilang, Bapak Ibu, nggak usah iri sama ustadz dan pak kiai yang ngulang, jenengan nggak usah iri kayak mereka, gitu ya. Jenengan kalau ngulang malah santri nggak pinter-pinter, ya. Tapi peran Anda lebih strategis dengan profesi masak atau nukang di pondok, ya. Sampai saya bilang, ustadz itu kalau nggak ngajar, santrinya seneng loh Pak, ya. Budapur 3 hari libur, bubar itu pondok, gitu kan ya. Maka peran Anda Budapur, Pak Dapur lebih strategis daripada peran ustadz yang ngajar, gitu kan ya. Anda tekun, Anda ikhlas. Ini bukan berarti kemudian ikhlas ya, jangan minta gaji, bukan begitu Pak ya. Tetapi apa? Dia melakukan itu lebih besar harapannya dari yang Allah berikan, dari sekedar bayaran dari yayasan. Ini yang membuat dia punya simpanan besok cukup mahal. Ingat loh Pak, ada santri yang kerasan di pondok bukan karena pinternya ustadz tuh, tapi karena masakannya enak, gitu kan. Ada santri yang kerasan di pondok itu karena ada lapangan sepak bolanya, ada karena guru yang pinter olahraga. Ya, kalau di kelas dia ngantuk, begitu bal-balan itu semangat, gitu kan ya. Lah yang bikin bapaknya senang itu kan kerasannya. Nek pinter nanti aja dah ya, nggak pinter nggak apa-apa, yang penting kerasan kan gitu Pak ya. Maka Masya Allah, ini nomor 3 jawaban bagi kita. Silahkan Bapak Ibu lihat peluang apa yang memungkinkan bagi kita untuk berkontribusi dalam amal jama'i. Kenapa? Dalam konsep amal jama'i ini kalau kita lihat secara umum, pertanyaan saya, mobil itu yang paling penting bannya, pentilnya, BBM-nya, setirnya, speedometernya, joknya, spionnya, mesinnya, atau selang yang mengalirkan BBM ke dalam mesinnya, atau bempernya. Mana Pak yang penting Pak? Semuanya penting. Mercy nggak ada BBM-nya yuk didorong. BBM penuh pentilnya dilepas ya tetap nggak bisa jalan. Kan begitu. Artinya inilah indahnya kita hidup dalam amal jama'i. Ya, profesinya mungkin cuma takmir masjid, profesinya mungkin cuma Pak Dapur, profesinya Pak Tukang kuli bangunan, profesinya hanya supir, tetapi yang disupiri, yang ditukangi, yang dimasaki, yang dilayani, ini adalah orang-orang soleh, ahlu ibadah dan ahlul ilmi. Kata Imam Ghazali, kalau nomor 3 kamu nggak bisa juga, ya sudahlah, kerja sak dapatmu, sing penting halal, nggak ngerepoti, nggak minta-minta, nggak ngutang, nggak menggadaikan kehormatan. Itu tapi yang paling ranking terakhir Pak. Ya itu sudah lumayan daripada yang berikutnya, yang hobinya ngemis, minta-minta, mengandalkan orang lain. Nah, ini udah derajatnya sudah di luar itu semuanya. Jadi ini 4 urutan beramal. Kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, nomor 1 menjadi ahli ibadah, ahlu ilmi, nomor 2 menjadi ahlu ibadah, nomor 3 menjadi bekerja yang pekerjaannya membantu mereka semuanya,
ya. Dan nomor 4, terserah kerja apa saja, yang penting halalan, thayyibah, tidak minta-minta, tidak mengandalkan orang lain, ya, bersandar kepada apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat besok di hari kiamat, ya, kita harus punya sesuatu yang paling bisa diandalkan. Ya. Karena di dunia pun begitu, Pak. Saya misalnya, saya nyangkul bisa, nukang bisa, dorong gerobak bisa. Tapi kalau saya milih profesi saya nyangkul, nukang, dorong gerobak, kira-kira penghasilannya cukup nggak buat kebutuhan sehari-hari? Nggak cukup. Ya, saya milih jualan, kan semacam itu, yang hasilnya cukup untuk kebutuhan. Tapi ada orang yang cukup dari nukang karena dia profesional, kan begitu. Saya disuruh nukang mungkin macul sejam, opnam sepekan, gitu loh, ya. Kan malah lebih besar kosnya, gitu loh, Pak, ya. Lalu itu maculnya dibayar 70.000, pijetnya 200.000, gitu. Kan tombol kayak gitu, Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari melihat karunia yang Allah berikan kepada kita, karena syairnya berbunyi likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu pasti punya kelebihan. Lihat apa yang Allah titipkan kepada kita, totalitaslah kita di dalam bekerja pada karunia Allah tersebut. Dengan demikian besok di hari kiamat kita memiliki sesuatu yang paling bisa kita andalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini berbicara tentang memilih amalan terbaik, konteksnya adalah melihat apa yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita maksimalkan karunia tersebut untuk mendapatkan pahala besar tadi. Aku qouli hadza, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada beliau Ustaz Abdul Fatih Al-Adani yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang kemudian kita berharap ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Artinya tidak hanya kita pahami dalam majelis ini, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Saya tidak perlu menyimpulkan apa yang beliau sampaikan karena itu saya kira tidak pantas. Insyaallah bapak-bapak dan ibu, mas-mas, mbak-mbak semua sudah banyak mengambil manfaat ibroh dari apa yang beliau sampaikan. Kita kira cukup, kita juga tidak perlu buka pertanyaan. Kita cukupkan saja apa acara kita di sore hari ini. Pada akhirnya kami sebagai pelaksana ingin menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada beliau Ustaz Abdul Fatih Al-Adani atas segala halnya yang mungkin ada yang kurang berkenan, juga kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Pada akhirnya mari kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini dengan al-Fatihah mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.